Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan materi kuliah Statistika Farmasi tentang uji deskriptif dan uji normalitas. Langsung saja, pokok bahasan kita hari ini adalah merubah data skala ke skala yang lain, di mana kalian sudah tahu terdapat berbagai macam skala yang ada kita bahas di statistika, yaitu skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, dalam merubah data skala-skala lain ini, terkadang kita harus merubah dari data interval menjadi ordinal atau data rasio menjadi ordinal atau sebaliknya. Kemudian pokok bahasan yang kedua adalah membuat deskripsi data variabel, kategorik, dan numerik. Nah, di dalam pokok bahasan ini adalah kita menyajikan data. Deskripsi data berarti kita menyajikan data untuk mengetahui karakteristik data dilihat dari misalnya dalam bentuk tabel, histogram, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya tentunya kita akan membahas yang paling penting adalah uji normalitas untuk melihat distribusi data yang kita punya. Sebelum kita masuk ke materi, maka saya akan mereview sedikit fungsi statistika. Jadi statistika itu kegiatannya untuk mengumpulkan data, menyajikan data dengan menganalisis data dengan metode tertentu, kemudian menginterpretasikan hasil menjadi suatu kesimpulan. Nah, semua kegiatan itu melalui beberapa fase. Nah, fase yang akan kita pelajari tentunya hari ini adalah statistika deskriptif atau uji deskriptif. Nah, statistika deskriptif ini berkenaan dengan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian sebagian atau seluruh data pengamatan tanpa mengambil kesimpulan. Jadi fokus kita hanya bagaimana cara kita menyajikan data. Setelah data kita sajikan, fase yang selanjutnya atau proses yang selanjutnya adalah statistika inferensi, yaitu melakukan metode statistik untuk menganalisis data, kemudian hasilnya kita buat suatu kesimpulan dari hipotesis yang kita punya. Kemudian akan digeneralisasikan untuk populasi. Itu adalah fase-fase dalam statistika. Jadi yang kita pelajari sekarang itu adalah statistika deskriptif. Nah, jadi fokus kita adalah uji deskriptif atau statistika deskriptif itu adalah dasar untuk uji hipotesis. Jadi untuk menguji hipotesis kita harus tahu dulu karakteristik data yang kita punya. Jadi tujuannya sudah saya sebutkan di sini adalah untuk mengetahui karakteristik data, mengungkapkan hasil penelitian secara jelas tapi dengan cara yang ringkas dengan cara mereduksi data. Karena data yang kita punya itu bisa saja 100, 200 atau bahkan lebih. Nah, untuk lebih bisa terbaca, untuk lebih dimengerti, maka data itu harus kita reduksi agar lebih mudah dimengerti. Apa yang kita lakukan? Yaitu pertama mengumpulkan, meringkas, dan menyajikan data. Data yang kita kumpulkan, kita ringkas itu kita rubah menjadi bentuk persentase, atau bentuk proporsi, atau bahkan rasio, atau kita bentuk dalam penyajian dalam bentuk tabel, chart, atau grafik. Nah, itu adalah proses dari uji deskriptif sebelum kita melakukan uji statistik secara inferensi. Nah, terlebih dahulu saya akan mereview macam-macam skala pengukuran agar kalian agak mengingat untuk agar kita melanjutkan materi. Nah, ada 4 skala yang kita kenal, skala nominal, ordinal, interval, dan skala rasio. Nah, skala nominal itu adalah angka yang diberikan hanya sebagai label saja. Jadi misalnya di dalam kuesioner itu kita disuruh memilih jenis kelamin, pria atau wanita. Nah, di dalam coding statistika atau SPSS kita mengkode agar lebih mudah dalam pengolahan data. Pria itu kita rubah kodenya menjadi 1, wanita kita rubah kodenya menjadi 2. Atau dengan skala ordinal itu untuk ranking. Jadi ranking 1, 2, dan 3. Atau misalnya kecil, besar, sedang, seperti itu. Itu adalah urutan. Jadi skala ordinal itu ada urutannya. Atau dengan skala interval dan skala rasio. Nah, skala 4 macam skala ini di dalam statistika deskriptif itu kita bagi menjadi 2, yaitu menjadi variabel kategorik dan variabel numerik. Nah, variabel itu apa sih? Variabel itu adalah objek penelitian atau fokus kita dalam suatu penelitian itu disebut variabel.
Nah, dalam skala nominal dan skala ordinal ini kita sebut variabel kategorik. Nah, skala interval dan skala rasio itu kita sebut variabel numerik. Jadi, selanjutnya ketika saya membahas variabel kategorik itu berarti berhubungan dengan skala nominal dan skala ordinal. Ketika saya membahas tentang variabel numerik, berarti data yang kita gunakan itu adalah yang berhubungan dengan skala interval dan skala rasio. Fokus kita pada uji deskriptif ini adalah data. Jadi data itu dibagi menjadi dua variabel, variabel kategorik dan variabel numerik. Di mana variabel kategorik itu definisinya adalah data di mana variabel-variabelnya itu kita kategorikan atau kita kelompokkan. Contohnya seperti apa? Seperti misalnya jenis kelamin, ada laki-laki, ada perempuan. Nah, jadi jenis kelamin itu kita kelompokkan menjadi laki-laki dan perempuan, atau tingkat pendidikan kita kategorikan, kita kelompokkan menjadi tingkat pendidikan tinggi, sedang, dan rendah. Nah, itu adalah contoh dari variabel kategorik. Ya, jadi pengelompokan data. Nah, bagaimana cara penyajiannya variabel kategorik? Bisa menggunakan tabel seperti yang ada. Kemudian bisa juga kita tampilkan menjadi sebuah grafik ya. Di sini kita dilihat ada grafik tingkat pendidikan responden ya. Jadi kita lihat berdasarkan persentase ya. Kalau di sini ada jumlah, di tabel itu ada jumlahnya dan persentase, tapi kalau di dalam grafik itu kita bisa melihat persentase dan gambarnya, tingkatnya. Jadi di sini kalau kita lihat berarti tingkat pendidikan responden itu yang paling banyak adalah tingkat pendidikan yang sedang. Nah, seperti itu adalah cara penyajian data variabel kategorik. Nah, bagaimana untuk variabel numerik? Jadi variabel numerik itu adalah data atau variabel yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran variabel penelitian. Jadi itu hasil pengukuran. Seperti apa sih? Jadi variabel numerik itu terdiri dari dua parameter. Parameter yang pertama itu parameter ukuran pemusatan. Jadi sering kita kenal dengan yang sudah kalian pelajari juga, dikenal dengan mean, median, dan modus atau rata-rata dan nilai tengah. Kemudian parameter yang kedua, parameter ukuran penyebaran atau yang kita kenal standar deviasi, SD disingkat, variance, coefficient variance, interquartile range, dan nilai minimum maksimum. Nah, semuanya ini, nilai mean, median, coefficient variance itu kita dapat dari hasil pengukuran variabel penelitian yang biasanya ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik dalam bentuk histogram dan plots ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah contohnya di sini variabel numerik terdiri dari dua parameter. Nah, di sini saya contohkan bagaimana cara kita menyajikan data variabel numerik. Nah, biasanya variabel numerik itu tidak semuanya kita lakukan. Parameter ukuran pemusatan dan ukuran penyebarannya kita pilih salah satu tergantung dari normalitas data. Jadi itu pentingnya di sana parameter untuk menentukan variabel numeriknya itu yang kita bahas menggunakan median atau mean atau menggunakan standar deviasi atau variance itu berdasarkan normalitas data. Ini saya contohkan ada variabel yang kita ukur ada usia dan berat badan. Jadi ada rata atau mean istilah lainnya, kemudian usia rata-rata diperoleh ternyata 46,69 tahun dengan berat badan misalnya rata-rata 50,4. Nah, ini contoh variabel numerik ya, output variabel numerik rata, median, SD, nilai min dan max. Nah, kapan kita menggunakan min, kapan kita menggunakan median itu tergantung dari normalitas datanya. Ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana selanjutnya kita langsung saja bagaimana cara kita merubah skala data ke skala lainnya. Nah, di sini saya memiliki 7 orang responden yang memiliki nama masing-masing sudah saya inputkan ke dalam ke dalam Excel. Kemudian jenis kelaminnya sudah saya input untuk mengisi dari hasil kuesioner sudah saya input ke dalam Excel. Usia, jadi yang saya input adalah nama, jenis kelamin, usia, dan nilainya. Nah, dari data yang kita punya di atas itu kita ingin mengkategorikan umur. Jadi merubah skala kategori umur responden menjadi 3 kelompok. Di sini kan kalau kita lihat di dalam tabel usianya nominal ya 23, 22, 18 dan belum dikategorikan. Nah, sekarang kita pengen mengelompokkan responden yaitu dengan 3 kelompok.
dengan usia kurang dari 20 tahun, kemudian usia 20 sampai 22 tahun, kemudian kelompok yang ketiga adalah untuk responden yang usia lebih dari 22 tahun. Selanjutnya, kita membuat deskripsi data variabel kategorik dan membuat data deskripsi variabel numerik. Nah, bagaimana caranya? Untuk menjawabnya, silakan sekarang kita membuka aplikasi SPSS yang kita punya. Ya, dengan terlebih dahulu kita memasukkan data. Jadi sudah ada data, sebenarnya setelah hasil kuesioner itu kita harus menginput dulu data. Jadi data-data yang ada, misalnya di sini saya contohkan ada data demografi pasien. Nah, data demografi pasien itu usia saat ini ada 18 sampai 32 tahun, 33 sampai 47 tahun. Nah, kalau seperti ini sudah dikelompokkan, sudah dikategorikan, tapi terkadang ada kuesioner yang belum dikelompokkan sehingga kita harus mengkelompokkan secara manual. Nah, bagaimana caranya? Di sini sudah ada 7 contoh responden yang akan kita masukkan ke dalam SPSS. Bagaimana cara kita memasukkan data? Adalah yang pertama kita membuka SPSS dulu. Nah, kalian seharusnya sudah paham ya, sudah mengerti cara penggunaan SPSS, bahwa di dalam data view itu adalah data yang akan kita inputkan atau kita copy pastekan. Kemudian variabel view itu adalah tempat di mana kita merubah nama, tipenya, terus jumlah desimalnya atau labelnya, dan value-nya, dan skalanya apa yang ada yang kita gunakan. Nah, di sini sudah saya inputkan data ya, jadi sesuai dengan data tadi yang ada di Excel. Jadi ada nama, jenis kelamin, usia, dan nilai. Jadi itu saya inputkan. Di sini ada nama, JK itu adalah jenis kelamin, U itu adalah usia, dan nilainya ya. Bagaimana cara melakukannya? Itu ada di variable view. Jadi di kolom yang pertama itu saya tulis nama. Nah, karena nama itu panjang, jadi jawabannya itu kalau normalnya itu munculnya adalah 8, itu kita rubah menjadi 15. Jadi tergantung berapa panjang nama responden yang kita punya. Ya, jadi labelnya nama responden. Nah, label ini adalah yang akan muncul dari hasil output statistik. Nah, yang penting di sini adalah kita mengatur skalanya ya, skalanya. Jadi skala yang kita pilih adalah skalanya nominal. Nah, untuk usia di sini karena belum kita kategorikan, masih usia secara nominal 23, 22, 18, 21 masing-masing, itu berarti kita rubah skalanya, ukurannya menjadi skala. Jadi di sini ada pilihan skala. Nah, data view yang ini itu akan kita sajikan ya. Jadi sebelum ke sana, kita usia ini akan kita kelompokkan variabelnya ya kan, tadi kita akan mengelompokkan variabel usia. Nah, variabelnya bagaimana cara mengelompokkannya? Jadi di sini dilihat ada usia, jenis kelamin saja yang kita gunakan. Jenis kelamin yang akan kita gunakan kita kelompokkan, karena data kita belum kita kelompokkan. Jenis kelamin di sini kita lihat laki-laki, perempuan. Nah, sekarang kita tentukan saja bahwa untuk yang laki-laki itu akan kita kode dengan nilai 2, kemudian yang perempuan itu akan kita kode dengan angka 1. Ya, seperti itu akan kita kode. Nah, itu 2 dan 1 ini yang akan kita input ke SPSS. Jadi di sini kita lihat jenis kelamin sudah berubah jadi 2 ya. Jadi 2 itu adalah maksudnya jenis kelamin untuk laki-laki, yang 1 ini adalah jenis kelaminnya perempuan. Dan di mana kita merubahnya? Jadi di dalam jenis kelamin itu ada value-nya, nilainya. Nah, jadi kita bisa rubah di sini. Misalnya ini saya hapus dulu ya, remove. Kita remove. Jadi bagaimana cara masuknya? Value-nya nilai. Value 1 itu untuk nilai label perempuan ya. Jadi kita klik aja, kita tulis perempuan, terus kita klik add ya. Kemudian label 2 itu kita tulis untuk mewakili laki-laki.
kita add saja. Nah, udah kita add berarti di dalam input data yang kita masukkan ke dalam SPSS itu bukan perempuan atau laki-laki lagi, tapi sudah langsung nilai 1 dan 2. Nah, di situ proses kita merubah, menginput data SPSS seperti itu. Kita coding ya, kita klik OK. Nanti di dalam SPSS itu nanti kita input nilai 1 dan 2 ya. Jadi di sini sudah berubah, kita input secara manual. Nah, bagaimana kita cara untuk input data adalah seperti itu. Nah, cara mengubah skala satu ke skala lainnya itu kita gunakan skala umur. Nah, skala umur itu ada 23, 22. Bagaimana cara merubahnya? Jadi kita lihat di aktifkan data view. Jadi posisi kita di data view. Kemudian langkah selanjutnya itu adalah kita klik transform. Di sini ada transform. Dari transform itu kita klik record ya, record into different variables. Kita klik akan muncul seperti ini. Nah, kita geser ke kanan, ke kotak yang kanan untuk variabel yang akan kita rubah. Ya, yang akan kita rubah di sini adalah usia. Ya, jadi kita klik ke kanan usia. Oke, usia ke kanan itu kita input namanya. Ketik usia 1. Ya, jadi ini namanya terserah mau namanya apa aja, usia 1 atau usia underscore 1 itu terserah kalian aja. Nah, labelnya itu kita ganti dengan klasifikasi umur. Klasifikasi umur atau kategori umur, terserah kita. Nah, setelah kita rubah, maka kita rubah kotak change. Ya, setelah kita mengklik kotak change, maka akan ada tampilan seperti ini ya. Jadi sudah berubah usia underscore 1. Nah, selanjutnya adalah kita ketik old and new value. Ya, nah di dalam value ini maka kita akan mengisi kotak old dan new value. Nah, yang value ini akan kita rubah adalah yang ini adalah kategori yang lama menjadi kategori yang baru. Nah, jadi karena kita tadi punya kategorinya sesuai dengan yang kita inginkan itu adalah kelompok responden kurang dari 20 tahun, antara 20 sampai 22 dan lebih dari 22 tahun, maka kita isikan yang pertama itu adalah range-nya lowest ya, yang kita pilih ada lowest true value karena di situ adalah umurnya paling besar 20 tahun, maka kita tulis di sini 19. Ya. 19. Kemudian new value-nya itu adalah kurang dari Oke, jadi value-nya kita rubah menjadi 1, kita add ya. Oh, sorry, salah ya. Berarti di sini kita ganti aja remove range lowest true value-nya 20. Jadi kita value-nya kita ganti 1, kita add. Kemudian oh ya, sorry salah. Jadi kita rubah dulu remove di sini range-nya karena yang kita ingin itu adalah kurang dari 20, maka yang kita inginkan adalah usia dari 0 sampai 19 tahun. Kita add dengan value-nya 1, add. Kemudian range ya. Antara umur 20 sampai 22 tahun. Nah, di sini kita masukkan usianya 20 sampai 22. Kemudian kita add value-nya menjadi 2. Kemudian kita add
Nah, jadi kita rubah. Jadi kurang dari 19 itu kita output jadinya 1, 20 sampai 22 itu adalah kita nilai barunya 2. Kemudian tadi lebih dari 22 tahun, maka kita isikan di sini yang lebih dari 22 tahun, berarti kita mulai dari umur 23. Ya, kita value-nya kita rubah menjadi angka 3. Kita sekarang add ya. Nah, setelah kita klik add sampai tahapan ini, kita akan memperoleh tampilan seperti ini ya. Jadi ada lowest true 19 itu menjadi 1, 20 true 22 menjadi 2, 23 sampai tertinggi atau lebih dari 23 itu nilainya 3. Nah, setelah proses ini kita akan klik continue. Setelah kita klik continue, kita akan klik OK. Nah, setelah klik OK, kita lihat hasilnya. Ya, kita lihat hasilnya, kita balik lagi ke data view. Nah, di sini kita sudah berubah. Ya, jadi ada kolom yang baru. Kolom yang baru itu ketika usianya 23 tahun itu kodenya 3, untuk usia 22 tahun itu kodenya 2. Jadi otomatis langsung coding. Ya, jadi kita merubah skala yang nominal yang langsung angka tanpa ada kategori, kita rubah menjadi kategori. Jadi secara otomatis akan berubah menjadi kategori yang sudah kita buat. Nah, sampai sini itu adalah cara bagaimana kita merubah skala dari skala satu dan skala lainnya. Itu yang saya contohkan di sini adalah bagaimana kita merubah skala numerik ke skala yang ordinal ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita melakukan deskripsi variabel kategorik. Bagaimana cara kita membuat deskripsi variabel kategorik ya. Jadi bagaimana input data, output datanya bagaimana. Misalnya kita pengen jenis kelamin, usia dan nilai itu kita output menjadi suatu chart atau tabel atau grafik. Nah, caranya adalah bagaimana? Caranya adalah kita klik analyze, ini kita hilangkan saja. Kita klik analyze, kemudian kita klik deskriptif statistik di sini. Nah, selanjutnya kita klik frekuensi. Jadi kita ingin melihat frekuensi apa yang ingin kita ukur. Misalnya kita ingin melihat jenis kelamin. Jenis kelamin responden, kita klik ke kanan. Kemudian klik kotak charts, yang di sini ada klik kotak charts ya. Kita aktifkan misalnya bar chart. Pada chart tipenya, ada chart tipenya ya. Jadi kita bisa pilih bar atau pie atau histogram. Kita pilih salah satu ya, bar chart. Nah, klik percentage. Jadi berdasarkan persentase. Jadi kita akan mengoutput data berdasarkan persentase jenis kelamin pria dan laki-laki dan perempuan. Nah, kita klik saja langsung continue. Kemudian kita klik OK. Kemudian akan muncul hasilnya. Ya, jadi agak lama sedikit. Ya, jadi masih running, proses masih running. Oke, coba kita ulang saja. No, ya, jadi dalam usia kita klik analyze, deskriptif statistik, frequencies, jenis kelamin kita rubah, chart kita klik bar chart, presentase, continue. Oke. Ini masih proses running.
Oke, nanti seharusnya di sini muncul bar chart yang kita pilih tadi. Karena mungkin prosesnya lama ya, kita tunggu saja. Jadi hasil output ya tadi itu adalah jenis kelamin sudah muncul lagi. Jadi total tadi responden kita 7 ya, semuanya sudah terinput. Jumlah perempuan dan laki-laki ternyata kalau kita lihat frekuensinya itu ada 3. Perempuan ada 3, laki-lakinya ada 4. Dilihat dari Presentasenya untuk perempuan itu 42,9%, untuk laki-laki itu presentasinya 57,1%. Jadi dalam responden yang kita gunakan tadi itu lebih banyak responden laki-lakinya ya. Kita tunggu saja nanti muncul sendiri. Ya, oke, selanjutnya saja kita masuk ke materi selanjutnya lagi. Jadi bagaimana kita merubah skala dan skala lain dan menyajikan datanya. Nah, selanjutnya kita bahas saja tentang normalitas data. Nah, normalitas data itu adalah definisinya, distribusi normal merupakan suatu distribusi atau persebaran yang simetris sempurna dari skor rata-rata. Jadi, data yang dikatakan normal itu adalah data yang sebarannya simetris yang berdekatan dengan skor rata-ratanya atau nilai min-nya. Nah, kemudian definisi selanjutnya itu data berdistribusi normal apabila data mengikuti bentuk distribusi normal, di mana data memusat pada nilai rata-rata atau dikenal dengan istilah min. Data yang membentuk distribusi normal bila jumlah data yang di atas dan di bawah rata-rata adalah sama. Begitu pula dengan simpangan bakunya. Itu adalah definisi untuk uji normalitas data ya. Jadi kalau kita lihat kemarin kita sudah belajar untuk uji hipotesis, kita menggambarkan kurvanya. Kurvanya itu berbentuk seperti lonceng ya, ada rata kiri, ada rata kanan, ada rata kanan kiri atau kanan dan kiri. Nah, kurva yang distribusi normal itu akan menggambarkan bentuknya simetris seperti bel seperti ini ya. Simetris itu artinya terhadap sumbu yang nilai rata-rata. Jadi kita lihat di sini ada nilai X barnya, maka dia akan simetris antara bagian kiri dan bagian kanannya. Nah, di dalam normalitas data itu kita akan mengenal istilah kurtosis atau keruncingan dan skewness atau kemiringan. Nah, skewness dan kurtosis inilah yang akan kita uji atau kita hitung secara manual ya. Jadi ciri-ciri data yang berdistribusi normal itu adalah disusun dari variabel random continue. Variabel random continue itu adalah variabel atau data secara acak dari sampel secara acak yang kita peroleh dan semuanya digunakan. Itu adalah variabel random continue. Jadi data ya dikumpulkan secara acak dan digunakan semuanya. Nah, kurva yang berdistribusi normal itu mempunyai hanya satu puncak saja seperti ini. Jadi hanya satu puncak ya, jadi tidak bergelombang, puncaknya banyak. Jadi hanya satu puncak. Nilai min, median, dan modus terletak pada satu titik. Nah, semakin runcing kurtosis atau semakin runcing kurvanya, maka dikatakan min, median, dan modusnya terletak pada satu titik. Nah, ketika min dan median dan modusnya terletak pada satu titik, maka kita katakan kurvanya terdistribusi normal. Nah, kurva yang normal ini akan kita peroleh dalam penelitian jika jumlah pengamatan kita sangat banyak. Jadi kalau kita cuma punya respondennya misalnya 10, 15, di bawah 30, kemungkinannya kurvanya tidak normal. Jadi semakin banyak pengamatan yang kita lakukan, maka kurvanya akan semakin normal. Nah, mengapa harus dilakukan uji normalitas terhadap data? Ya, jadi normalitas data itu adalah akan menentukan cara penyajian data. Seperti yang saya sudah sebutkan di awal tadi, cara penyajian data itu ada yang variabel kategorik sama variabel numerik. Nah, normalitas data akan mempengaruhi ke sana. Akan kita sajikan secara mengikuti variabel kategorik atau variabel numerik, dan juga akan menentukan uji hipotesis yang akan kita gunakan. Jadi seperti tabel yang sudah saya sebutkan tadi, kita akan menentukan normalitas data itu jika datanya normal, maka kita akan menggunakan min atau median. Kemudian kalau datanya tidak normal, mana yang kita pakai SD atau min atau max. Nah, itu akan kalian jawab sendiri nanti di
tugas yang sudah saya berikan ya. Jadi silakan dicari sendiri jawabannya. Nah, untuk metode uji normalitas data itu digunakan metodenya ada dua, deskriptif dengan analisis, di mana deskriptif itu ada berbagai macam parameter ya. Parameternya itu yang pertama adalah koefisien varian, rasio skewness atau kemiringan tadi, rasio kurtosis itu adalah ketajamannya. Jadi kita lihat selanjutnya adalah parameter histogram, box plot, dan normal Kiki plots atau detrended Kiki plots. Nah, sebenarnya semuanya sudah kalian bahas ya di pertemuan-pertemuan statistika di awal. Nah, kriteria normalitas data inilah yang menjadi dasar kita untuk menentukan apakah data kita itu normal atau tidak. Jadi kalau nilai koefisien variance itu normalitas datanya harus kurang dari 30%. Bagaimana cara kita tahunya data kita itu kurang dari 30% atau lebih dari 30%? Dengan cara menghitung nilai SD dibagi dengan nilai min atau rata-rata dikali dengan 100 ya. Nah, untuk rasio skewness dan kurtosis itu dikatakan normal ketika nilainya rentangnya memiliki nilai minus 2 sampai 2. Ya, jadi kalau di luar dari itu maka dikatakan tidak normal. Cara mencarinya gimana? Jadi cara nyarinya adalah nilai skewness dibagi nilai SE skewness-nya, standar error skewness-nya. Itu kita bagi akan menemukan nilainya apakah di rentang minus 2 sampai 2. Ya, kalau histogram itu kita lihatnya secara manual, jadi lebih subjektif. Kita lihat simetris atau tidak, miring ke kiri kah atau miring ke kanan kah. Kalau box plot juga sama, jadi kita lihat apakah simetris gambarnya, grafiknya. Jika simetris, median itu tepat di tengah, jadi ada garis di kotaknya itu untuk mengetahui ada nilai median, dan tidak ada outlier atau nilai ekstrim ya. Jadi semua nilainya harus ada di dalam kotak ya. Jadi kemudian yang selanjutnya adalah normal Kiki plots. Jadi data itu harus menyebar di sekitar garis. Nah, itu nanti akan kita lihat penyajian datanya di next slide. Nah, metode yang kedua itu adalah secara analitis. Nah, secara analitis itu kita lihat dengan metode langsung menggunakan data statistik Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk ya. Jadi yang kita lihat adalah nilai signifikansinya. Nah, nilai signifikansinya itu yang kita lihat ada nilai P harus lebih dari 0,05 ya. Jadi nilainya itu harus lebih dari 0,05 agar dikatakan data itu berdistribusi normal. Bagaimana pemilihan penggunaannya? Jadi Kolmogorov-Smirnov itu digunakan untuk sampel yang kurang dari lebih dari 50, sedangkan untuk Shapiro-Wilk itu untuk data sampel yang ukurannya kurang dari 50 ya. Jadi untuk ukuran sampel yang kecil. Untuk sampel yang ukurannya kecil. Selanjutnya kita langsung saja contohnya bagaimana cara kita menilai normalitas data secara deskriptif. Jadi di sini sudah saya lakukan uji normalitas data terlebih dahulu. Sudah saya ambil hasil datanya terhadap jenis kelamin dengan jumlah sampelnya sebanyak 193 sampel. Nah, nanti kalian di dalam outputnya itu akan menghasilkan 3 tabel seperti ini. Jadi case processing summary, descriptive, sama test of normality. Nah, di dalam tabel yang kedua atau tabel yang deskriptif ini kalian akan mendapatkan nilai min, confidence interval, nilai median, nilai variance, standar deviasi, nilai minimum dan maksimum, skewness dan kurtosis. Nah, inilah yang akan kita hitung manual untuk mengetahui apakah tadi data kita normal atau tidak sesuai dengan kriteria normalitas data. Nah, selain data 3 ini, tabel descriptive test normality, kalian akan juga mendapatkan tabel histogram ya. Jadi kita lihat histogramnya itu simetris atau tidak. Jadi kemudian selain histogram kita juga bisa lihat nilai Kiki plot jenis kelamin seperti apa, determinate normal Kiki plot jenis kelamin. Nah, jadi kita lihat satu-satu. Kalau normal Kiki plot itu data sebarannya harus sesuai dengan garisnya. Jadi di sini ada garis miring. Data yang kita punya itu harus titik-titiknya ini harus ada di sekitaran garis lurus ini. Nah, kalau untuk data net normal Kiki plots juga, jadi sebarannya itu harus ada di garis yang pada titik 0 ini. Ya, pada titik 0. Nah, kemudian kalau untuk box plot, nah dari box plot ini sebenarnya di dalam boxnya ini harusnya ada nilai mediannya dan datanya semuanya harus ada di dalam, tidak ada
sebaran yang di luar seperti ini, bulat-bulat atau angka 0 yang ada di luar box plotnya. Nah, akan kita bahas satu-satu ya. Nah, kalau saya ambil data deskriptif ini, kita hitung satu-satu. Parameter koefisien varian misalnya, bagaimana kita mengetahui data kita tuh normal atau tidak. Nah, caranya kita hitung manual. Koefisien varians itu didapatkan dari nilai standar deviasi SD dibagi dengan nilai min. Jadi kita dapatkan standar deviasi kita itu ya, jadi kita dapatkan standar deviasi kita itu sebesar 0,3. Error sedikit. Kemudian nilai minnya, nilai rata-ratanya uji normalitas data itu adalah 1,87 ya, 1,87 itu adalah nah, kemudian distribusi atau persebaran kita data bagi itu nilai simetris atau bentuknya simetris. standar deviasi dibagi dengan nilai min dikalikan 100 hasilnya 7,48. Dimana tadi sudah kita punya kriteria normal, suatu data dikatakan data yang terdistribusi normal jika memiliki nilai koefisien varians kurang dari 30. Dan yang kita hitung dari hasil SPSS itu nilainya 7,48, sehingga dan di bawah dapat dikatakan bahwa data kita itu dengan nilai distribusinya tidak normal. bakunya. Nah, selanjutnya yang kedua kita lihat dari rasio skewness-nya. Jadi kalau kita Nah, di dalam rasio skewness itu kita lihat kita sudah membahas tentang uji hipotesis. pembagiannya Jadi, itu uji hipotesis adalah kita menggambar daerah kritis, ada yang arah kanan, arah kiri, atau Oke. arah two tail ya, dua kanan dan kiri. Nah, kurva itu dikatakan berdistribusi normal itu jika membentuk bentuk kurvanya seperti bentuk bel, simetris, di mana simetris itu terhadap sumbu yang melalui nilai rata-rata. Jadi nilai rata-rata di sini kita lihat di tengah ada X barnya. Jadi kita lihat kurtosis atau keruncingan sama skewness atau kemiringannya. Jadi semakin runcing, semakin miring, berarti nilainya itu, nilai data yang kita miliki itu berpusat pada X barnya atau nilai rata-ratanya. Jadi ciri-ciri distribusi normal itu adalah disusun data yang disusun dari variabel random continue. Apa itu variabel random continue? Variabel random continue itu adalah variabel data yang kita peroleh secara acak, dan semua data yang kita peroleh secara acak itu kita gunakan untuk normalitas data. Ciri yang kedua adalah kurva yang berdistribusi normal itu mempunyai satu puncak ya. Jadi punya satu kurtosis atau satu puncak yang menuju pada X bar ya. Jadi tidak punya dua puncak, tiga puncak atau sebagai lain-lainnya. Jadi hanya punya satu puncak saja. Nah, satu puncak itu menandakan bahwa nilai-nilai yang kita miliki itu menuju kepada X barnya. Ciri-ciri yang ketiga, nilai min, median, dan modus terletak pada satu titik ya. Jadi semakin runcing maka menandakan bahwa min dan median itu memiliki nilai yang sama. Nah, yang keempat, kurva normal dibentuk dari jumlah pengamatan yang sangat banyak. Jadi kalau kita ingin memiliki kurva yang normal atau bentuknya seperti bel ini, maka kita harus memiliki data dari hasil pengamatan yang banyak. Jadi tidak kalau pengamatan hanya 10-20 itu kemungkinannya untuk memperoleh kurva distribusi normalnya sangat kecil. Nah, selanjutnya, mengapa kita harus melakukan uji normalitas terhadap data? Jadi normal atau tidaknya suatu data itu akan memengaruhi cara penyajiannya. Ya, cara penyajiannya itu melalui min median atau melalui SD dengan min max ya. Jadi tadi sebelumnya di awal saya sudah menyebutkan bahwa ada istilah variabel kategorik dan variabel numerik. Jadi normalitas data itu akan menentukan datanya kita sajikan berdasarkan cara variabel kategorik atau cara variabel numerik. Nah, itu gunanya normalitas data. Selain itu, selain untuk menentukan cara penyajian data, maka uji normalitas data itu juga akan menentukan uji hipotesis apa yang akan kita gunakan. Uji hipotesis apa yang kita gunakan itu adalah metode-metode statistik yang akan kita pelajari di next pertemuannya, yang akan kalian pelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Uji hipotesis yang akan kita gunakan itu apa? Kalau distribusinya normal, uji hipotesisnya berbeda dengan uji hipotesis yang datanya tidak normal. Selanjutnya, jadi saya cerita terlebih dahulu. Jadi normalitas data itu akan menentukan kita melakukan ujinya parametrik atau non parametrik. Jadi dasarnya adalah ke sana. Jadi metode ujinya berbeda.
Nah, sebelum ke uji hipotesisnya, kita harus melakukan dulu uji normalitas data untuk mengetahui data kita tuh normal atau tidak. Metodenya itu ada dua, deskriptif dengan analitis. Kalau deskriptif itu kita menghitung secara manual atau melihat secara manual data yang kita punya. Parameternya ada beberapa parameter yang harus semuanya kita lakukan, kita uji. Parameter yang pertama itu adalah coefficient variance, di mana data itu kriterianya normal jika nilai coefficient variance-nya kurang dari 30%. Tahu dari mana kurang dari 30%? Dengan cara menghitung nilai SD dibagi nilai min atau rata-ratanya dikali 100 ya. Kemudian parameter yang kedua kita melihat rasio skewness-nya dan rasio kurtosisnya. Skewness tadi kemiringan, kurtosis tadi adalah puncaknya atau ketajamannya. Di mana normalitas data itu kriterianya memiliki nilai -2, rentangnya -2 sampai 2. Cara menghitungnya, nilai skewness dibagi nilai standar error atau SE skewness-nya, atau untuk kurtosis, nilai kurtosis dibagi dengan SE kurtosisnya. Nah, selain dengan coefficient variance, rasio skewness, dan rasio kurtosis yang kita hitung secara manual, kita juga bisa melihat secara gambar atau grafik yang akan dihasilkan oleh SPSS dari histogram, box plot, norma Kiki atau determinate Kiki plots. Nah, semuanya itu kita lihat satu persatu apakah bentuknya simetris atau tidak. Nah, cara metode yang kedua itu metode analitis dengan menggunakan metode parameternya Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk dengan melihat koefisien signifikansinya 0,05. Jadi data itu dikatakan normal jika memiliki nilai signifikansi atau nilai P-nya itu lebih dari 0,05. Nah, Kolmogorov-Smirnov itu digunakan untuk sampel data yang lebih dari 50, sedangkan Shapiro-Wilk itu kita gunakan untuk sampel data yang kurang dari 50 atau sampel kecil. Ya. Nah, di sini contoh menilai normalitas data secara deskriptif atau cara menghitung manual. Jadi nanti di dalam outputnya SPSS tuh kalian akan mendapatkan 3 tabel seperti ini: case processing summary, deskriptif, sama test of normality. Yang saya gunakan di sini adalah data jenis kelamin dengan jumlah sampelnya sebanyak 193 nih. Kita lihat nilai N-nya. 193 responden. Nah, di tabel deskriptif itu kalian akan mendapatkan nilai min, median, varian, standar deviasi, nilai minimum maksimum, nilai skewness, dan kurtosis. Nah, nilai-nilai inilah yang akan kita hitung secara manual untuk mengetahui berdasarkan kriteria tadi yang sudah disebutkan apakah normal atau tidak. Nah, selain tabel deskriptif itu ada juga tes normality yang menggunakan metode analitis menggunakan parameter Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk. Nah, selain ketiga tabel ini, di dalam outputnya kalian juga akan melihat tabel histogram. Tabel histogram ini yang kita lihat harus apakah simetris membentuk kurva bell seperti yang sudah saya sebutkan tadi atau tidak. Nah, kemudian ada Kiki plots dan determinate normal Kiki plots, di mana keduanya intinya adalah sebaran datanya atau titik-titik datanya ini harus menyebar dekat dengan garis yang ada, dekat dengan garis Kiki plots-nya. Nah, selain Kiki plots, kita juga bisa melihat secara objektif menggunakan box plot. Nah, nanti kita bahas satu persatu. Ya. Nah, sini saya ambil tabel deskriptif, kita hitung satu persatu. Nah, untuk parameter yang pertama kita gunakan coefficient variance. Bagaimana cara menghitungnya? Tadi coefficient variance itu kita hitung dengan cara standar deviasi dibagi dengan nilai min dikalikan 100. Nah, di sini di dalam tabel yang kita peroleh tadi, hasil output yang sudah saya hitung, nilai standar deviasinya diperoleh 1,318 dengan nilai minnya 1,87. Dibagi saja, didapatkan nilai 70,48%. Nah, kriteria normal itu jika nilai koefisien variance-nya kurang dari 30%, sehingga kesimpulannya apa? Datanya tidak normal karena nilainya lebih dari 30%. Kemudian rasio skewness atau rasio kemiringannya. Bagaimana cara menghitungnya? Tadi adalah skewness-nya, nilainya ini ada 1,412 dibagi dengan standar errornya di kolom yang sebelahnya, di kolom standar error 0,175. Jadi 1,412 dibagi 0,175 diperoleh nilai 8,07. Nah, kriteria normal untuk rasio skewness itu adalah nilainya rentangnya antara -2 sampai 2. Nah, karena hasil PSS yang kita peroleh nilainya 8, maka kesimpulannya adalah data yang kita peroleh atau untuk jenis kelamin ini tidak normal. Kemudian untuk rasio kurtosis itu diperoleh dari nilai statistik kurtosis dibagi dengan standar errornya. 0,641 dibagi dengan 0,348 diperoleh nilai 1,84.
Nah, untuk rasio kurtosis, nilainya itu masuk dalam rentang kriteria normal, -2 sampai 2, sehingga kesimpulannya datanya normal jika dilihat dari parameter rasio kurtosis. Kemudian untuk histogram, kita lihat untuk yang histogram tadi kita lihat bahwa hasil SPSS-nya miring ke kanan. Ya, tidak membentuk bel seperti kurva normal tadi yang kita bahas ya, tidak membentuk bel seperti ini. Jadi lebih miring ke kanan sehingga secara subjektif kita simpulkan bahwa datanya tidak normal. Begitu juga untuk box plot, nilai mediannya tidak tampak di tengah. Jadi kalau kita lihat di sini ada sebaran data titik-titik ini, semua titik-titiknya itu tidak berada di tengah semua. Bahkan ada outliernya yang jauh sekali dari garisnya. Nah, maka kita simpulkan secara subjektif juga, maka dilihat dari histogram dan box plot, normal Kiki plots, normal Kiki plots yang tidak simetris, banyak outliernya, data secara grafik itu tidak normal. Nah, kita lihat kesimpulannya. Kesimpulan satu-satu parameter untuk deskriptif ini semuanya tidak normal, hanya satu yang rasio kurtosisnya itu normal. Jadi kesimpulannya karena berbagai macam parameter itu sebagian besar menyatakan bahwa datanya tidak normal, maka kesimpulan yang kita peroleh dari semua parameter itu bahwa data kita tuh tidak normal. Nah, untuk uji secara deskriptif ini sifatnya lebih subjektif ya. Jadi setiap peneliti itu bisa berbeda-beda interpretasi datanya ya, sehingga alangkah lebih baiknya jika kita menggunakan uji normalitas menggunakan data secara analitis. Kenapa? Karena menggunakan secara analitis ini lebih sensitif dibandingkan dengan cara deskriptif ya. Dibandingkan dengan cara kita melihat histogram, menghitung nilai koefisien varians, nilai secara analitis ini lebih sensitif dan lebih banyak digunakan oleh peneliti-peneliti untuk menguji normalitas data. Nah, yang mana kita lihat untuk tes normality untuk jenis kelamin, kita lihat ada nilai pada Kolmogorov-Smirnov karena data yang kita gunakan itu jumlah sampelnya lebih dari 50 atau jumlah sampel besar. Nah, untuk sampelnya lebih dari 50, maka kita lihat nilai signifikansi atau sig-nya di dalam kolom untuk Kolmogorov-Smirnov. Nah, diperoleh hasil dari statistik hitungnya atau signifikansinya itu para peneliti juga bisa menyebutkan signifikansi atau P ya, dengan huruf P. Diperoleh nilainya 0,000. Nah, karena nilai P-nya kurang dari 0,05, maka kesimpulannya distribusinya untuk jenis kelamin ini tidak berdistribusi normal. Ya, jadi untuk metode secara analitis ini lebih simple, lebih sensitif dibandingkan dengan cara kita menghitung satu-satu karena ada beberapa parameter yang sifatnya lebih subjektif. Nah, untuk lebih objektif maka kita gunakan uji normalitas data secara analitis. Nah, kedepannya jika kalian ingin meneliti memiliki data-data itu harus diuji dulu normalitasnya untuk menentukan uji hipotesis apa yang kalian pilih. Nah, gunakanlah tes normalitasnya secara analitis menggunakan Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk. Nah, ingat lagi, Kolmogorov-Smirnov itu digunakan untuk sampel data yang lebih dari 50 atau sampel besar, yang Shapiro-Wilk itu digunakan untuk data yang kurang dari 50 atau sampel kecil. Ya, jadi metode apa yang Anda pilih untuk menguji normalitas data sudah saya sebutkan tadi, antara deskriptif dengan analisis, kelemahannya dan kelebihannya. Untuk deskriptif itu parameternya banyak yang diukur, tapi sifatnya lebih subjektif. Nah, untuk analitis itu hanya kita lihat signifikansinya saja. Nah, namun dibandingkan deskriptif dengan analisis, maka yang akan kita pilih itu adalah analitis. Nah, data yang kita dapatkan tadi datanya tidak normal. Ya, bagaimana cara menormalkan data? Ya, normalitas data itu merupakan langkah penting untuk menentukan uji hipotesis apa yang akan kita pilih. Tadi ya, jadi kita mempunyai uji analisis parametrik dan non parametrik ya. Jadi rata-rata para peneliti itu lebih memilih uji analisis yang parametrik ya, karena metode yang bisa dipilih itu lebih banyak dan penyajian datanya lebih
enak, lebih mudah untuk dimengerti dibandingkan dengan yang non parameter. Yang uji parametrik, penyajian datanya itu menggunakan mean, median, dan lainnya. Tapi kalau untuk yang statistik non parametrik, kalau kita menjanjikan data menggunakan nilai mean, median itu sudah tidak relevan lagi, ya, sehingga ada perubahan lagi transformasi data skala dari skala 1 dan skala lainnya, dari variabel satu ke variabel lainnya. Dan penyajian datanya itu lebih rumit dibandingkan dengan yang parametrik, sehingga para peneliti itu lebih banyak menginginkan datanya itu normal sehingga bisa dilakukan uji hipotesis berdasarkan uji parametrik. Nah, bagaimana cara kita mentransformasikan data yang tidak normal menjadi normal agar kita bisa memilih uji statistik yang parametrik, ya, karena kita ketahui tadi sudah saya sebutkan uji statistik parametrik itu datanya lebih mudah untuk dimengerti, lebih mudah untuk disajikan, lebih mudah untuk dideskripsikan dibandingkan dengan uji yang non parametrik, ya. Data untuk yang normal atau tidak itu harus kita ubah. Namanya merubah data agar untuk normal itu adalah proses transformasi data. Jadi proses transformasi data itu adalah upaya seorang peneliti untuk menormalkan distribusi data. Ya, caranya, metodenya ada banyak sekali yang dapat digunakan. Transformasi menggunakan square root atau akar, menggunakan logaritma, menggunakan ln, arsin, square kuadrat, akar pangkat 3 atau kebalikannya. Nah, semuanya sifatnya coba-coba. Ya, jadi kalau misalnya pakai akar kita coba pertama kali sudah normal, maka data yang normal itu kita gunakan untuk uji hipotesis selanjutnya menggunakan uji statistik parametrik. Jika masih saja tidak normal, maka kita bisa menggunakan metode yang lain. Metode yang lain misalnya logaritma, ln atau kuadrat atau pangkat 3. Nah, sifatnya metode transformasi data itu semuanya sifatnya coba-coba. Ya, jadi kita coba semua metode manakah yang akan menghasilkan data itu berdistribusinya normal. Nah, itu sering sekali dilakukan oleh peneliti, upaya untuk menormalitaskan data. Tapi kalau memang semua metode sudah kita lakukan, datanya tetap tidak normal, maka mau tidak mau kita menggunakan uji statistik non parametrik, ya. Uji statistik parametrik dan non parametrik sebenarnya sama saja. Cuman yang membedakannya adalah cara penyajian data dan interpretasi datanya yang lebih rumit untuk non parametrik dibandingkan dengan parametrik. Nah, selanjutnya kita melakukan bagaimana cara melakukan uji normalitas data dan transformasi data. Nah, untuk kalian silakan buka file Excel yang sudah diberikan pada e-learning. Kemudian kita lakukan olah data menggunakan SPSS. Ya, di sini ada data untuk normalitas data. Di sini saya sudah klik untuk normalitas data, sudah saya input dari hasil kuesioner. Ya, jadi kuesioner yang saya gunakan adalah kuesioner yang seperti ini. Ya, jadi usia itu sudah dikategorikan, usianya 18 sampai 32 tahun, 33 sampai 47 tahun. Yang ini pilihan ini yang akan dipilih oleh responden. Di mana A itu nanti saya akan coding 18 sampai 32 tahun itu akan saya input dalam Excel menjadi kode 1. Yang B untuk kategori 33 sampai 47 tahun itu akan saya input atau saya rubah menjadi nilainya 2. Untuk yang C, kategori 48 sampai 62 tahun itu akan saya rubah outputnya, codingnya menjadi 3. Yang D akan saya input angkanya menjadi 4. Untuk jenis kelamin seperti yang sudah kita lakukan tadi, untuk yang laki-laki saya rubah menjadi 1, untuk perempuan saya rubah menjadi 2. Ya, jadi untuk pendidikan terakhir A, B, C, D, E itu saya rubah codingnya menjadi angka. Yang A itu 1, yang B itu 2, yang C itu 3, D itu 4, untuk E itu 5 dan seterusnya untuk data demografi. Nah, data inilah yang akan kita lakukan uji normalitas. Apakah data usia, data jenis kelamin, data pendidikan responden yang kita punya, yang hasil kuesioner kita sebar itu tadi, apakah normal atau tidak, ya. Jadi langsung saja datanya tadi sudah saya inputkan ke dalam Excel, normalitas data. Nah, data ini juga yang akan kalian uji dalam tugas. Nah, untuk kali ini kita akan menguji normalitas dari salah satu parameter usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, jumlah kunjungan. Itu akan kita cek satu-satu, ya, datanya. Nah, ini sudah saya input dari hasil kuesioner. Jadi
Data ini adalah data perolehan penyebaran kuesioner penelitian kepuasan pelayanan kefarmasian di rumah sakit pemerintah. Jumlah datanya itu ada sebanyak 193 responden. Jadi 193 responden sudah saya input satu-satu. Usia, jenis kelamin, pendidikan, dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita beralih ke SPSS. Data ini tadi saya rubah, saya masukkan ke data, saya ambil dari data penelitian saya. Jadi saya ambil di penelitiannya saya terlebih dahulu, saya ambil datanya. Ya, jadi ini ada data penelitian. Saya ambil datanya. Jadi data tadi yang di dalam Excel itu sudah saya inputkan ke dalam SPSS. Jadi saya tadi punya nomor responden. Jadi kalau angka lebih baiknya kalau dalam penelitian itu nama responden itu kita simpan, kita keep. Jadi kalau kita mau menyajikan data, kita ganti saja respondennya dengan urutan 1 sampai 193. Nah, di sini ada tabel usia. Usia itu ada 2, ada 1 codingnya. Jadi 2 itu untuk yang perempuan, 1 itu untuk yang laki-laki. Jenis kelamin juga seperti itu. Usia itu tadi sudah kita kategorikan ya. Jadi ada 1 sampai 4. Jadi ada kategori 3, ada kategori 4. Kemudian untuk jenis kelamin itu ada perempuan, ada laki-laki, kita sudah coding juga. Pendidikan kita coding juga, kita masukkan input kan sesuai dengan pilihan respondennya A, B, C, atau D, atau E ya. Itu kita inputkan. Nah, hasilnya ini itu bisa kita kopikan ke dalam SPSS. Jadi sudah saya kopikan. Jadi di sini kolom yang pertama itu adalah untuk usia. Kalau kita ingin lihat variabel view-nya, U itu mewakili usia. Jadi sudah saya kategorikan ya. Jadi 1 itu untuk usia 18 sampai 32 tahun, 2 itu untuk usia 33 sampai 47 tahun, yang 3 itu untuk usia 48 sampai 62 tahun. Jadi udah dirubah codingnya. Jadi ketika ada pasien memilih A, B, C, D, ketika pasien memilih B, maka di dalam Excel atau di dalam SPSS kita inputkan langsung 2 angka 2. Kalau pasien memilih pilihan yang C atau usia 44, 48 sampai 62 tahun, maka kita masukkan inputkan nilai 3 ya ke dalam data view-nya. Ya, itu salah satu caranya. Nah, kita lihat sekarang data view. Ya, nah di sini sudah kita inputkan sesuai dengan kode yang sudah kita berikan. Nah, sekarang kita akan melakukan prosedur uji normalitas data untuk data usia yang saya punya. Ya, jadi data usia yang saya punya bagaimana caranya? Sesuai dengan cara yang sudah kita pelajari tadi, maka langkah pertamanya itu adalah kita klik dari variabel view sudah kita rubah tadi ya, kita klik pada data view, kemudian untuk melakukan uji normalitas itu kita klik yang deskriptif statistik, kemudian kita pilih yang explore. Ya, dari variabel explore ini silakan kita pilih variabel apa saja, parameter apa saja yang akan kita lakukan uji normalitas. Nah, seharusnya di dalam penelitian semua variabel ini harus kita lakukan uji normalitas. Usia, jenis kelamin, pendidikan, dan semuanya itu harus kita uji normalitasnya. Di sini saya akan contohkan salah satu saja. Saya ingin menguji normalitas untuk data usia. Nah, untuk data usia kita klik untuk pindah ke dependent list ya. Kemudian kita pilih display. Untuk bagian display kita pilih yang bold. Kemudian sebelum bot kita pilih, kita aktifkan dulu pilihan statistik dan plot. Kita pilih salah satu. Untuk yang statistik itu jangan lupa kita klik yang deskriptif. Ya, kita klik continue. Untuk yang plots, nah karena di sini kita tes normalitas, maka kita klik
checkbox pada normality plot with test dan klik histogram. Ya, jadi nanti akan muncul histogram yang bisa kita lihat secara deskriptif tadi. Ya, secara deskriptif. Langsung kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah muncul. Oh, belum. Ya, masih proses running. Masih proses running. Kita tunggu saja. Oke, di sini hasilnya sudah muncul. Jadi usia, parameter yang kita lihat atau variabel yang kita lihat itu adalah variabel usia. Jumlahnya sebanyak 193 sampel. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa kita akan mendapatkan 3 tabel. Case processing summary, deskriptif, sama test normality. Nah, yang deskriptif ini kita gunakan untuk menghitung secara manual. Secara deskriptif sesuai dengan kriteria tadi yang sudah ada. Nah, di sini karena kita sudah memilih, sudah menentukan, sepakat bahwa yang kita gunakan adalah secara analitis karena lebih sensitif, maka kita gunakan Kolmogorov Smirnov dengan usia untuk data lebih dari 50. Maka kita lihat nilai signifikansinya. Nah, nilai signifikansinya kita peroleh adalah 0,000, di mana suatu data itu akan terdistribusi normal ketika nilai signifikansinya atau nilai P-nya itu lebih dari 0,05. Nah, kita peroleh 0,00, sehingga apa kesimpulannya? Bahwa normalitas tesnya itu untuk data usia ternyata berdistribusi yang tidak normal. Ya, jadi kita peroleh data yang saya punya tadi itu tidak normal. Nah, kalau kalian mau lihat secara deskriptif itu sudah ada histogramnya. Histogramnya kita lihat bentuknya lonceng atau tidak. Ya, kalau ini lebih rata ke kanan. Kita lihat lagi. Nanti di sini ada normal Kiki plots-nya. Kita lihat. Di sini sih kita lihat apakah titik-titiknya itu sesuai dengan garisnya. Kalau kita lihat ada titik-titik yang berupa angka 0 ini sebagian besar berdekatan dengan angka, tetapi ada yang jauh dari garis. Ya, ada titiknya lebih dari garis, maka dapat dikatakan bahwa ada outlier. Ya, jadi kalau secara subjektif saya mengatakan bahwa pendapat saya ini ada outlier, sehingga dikatakan bahwa berdasarkan norma Kiki plot itu tidak normal. Begitu juga dengan data-nya, di sini ada outliernya. Ada outliernya. Begitu juga dengan box plot, tidak terbentuk box plotnya, sehingga data yang saya punya itu tidak normal. Nah, itu adalah cara untuk menormalkan, cara untuk tes normalitas data. Langsung saja kita lihat pada tabel test normality. Ya, mana tadi? Test normality. Ya, test of normality untuk Kolmogorov Smirnov. Nah, selanjutnya kalau saya tetap seperti ini, maka saya akan menggunakan datanya, uji hipotesisnya yang non parametrik. Tapi balik lagi tadi, para peneliti itu lebih kebanyakan ingin tesnya, datanya itu berdistribusi normal agar lebih mudah kita untuk memilih uji hipotesis yang penyajian datanya lebih mudah dimengerti. Nah, bagaimana cara kita upaya untuk menormalitaskan datanya? Maka kita balik lagi tadi ke data penelitian. Kita lakukan proses transform data. Nah, proses transform data itu kita lakukan adalah kita klik transform. Kemudian dari kita klik transform itu nanti kita pilih adalah compute variable. Dari compute variable itu pada kotak target variabel kita rubah ganti labelnya jadi transform usia. Ya, jadi ada trans itu berarti kita mentransform label. Kemudian kita lihat pada function group. Nah, dari function group itu kita pilih yang kita masukkan dulu ya. Oke, salah. Oke, kita pilih kita pilih yang function group. Setelah tadi target variabelnya kita rubah transformasi usia untuk tabel yang usia. Ya, kemudian kita hapus dulu, salah saya. Oke,
kita pilih yang arithmetic, itu kita pilih yang log 10. Jadi function and special variable. Jadi fungsi tabel kolom yang di bawah ini, function and special variable, itu adalah gunanya untuk memilih ya metode transformasi apa yang akan kita gunakan. Tadi sudah saya sebutkan ada arsin, ada cos, eksponen, log 10, ada len dan lain-lainnya yang bisa kita pilih satu-satu. Ya, kita uji satu-satu. Nah, biasanya yang pertama kali dicoba itu adalah log 10. Jadi setelah itu kita pilih log 10 pada pilihan function. Ya, kita pindahkan ke kotak numerik dengan mengklik tanda panah. Oke, saya rubah dulu ya. Oke, ini tadi saya salah tadi ya, saya pencet. Jadi numeric expression ini nanti akan kita masukkan nilai ini ya, log 10 ya. Setelah kita klik log 10 akan muncul gambar seperti ini, tulisan seperti ini pada kolom numeric expression log 10 ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita memindahkan variabel umur ke spasi yang ada kosong tadi. Ya, jadi ini ada di dalamnya, kita rubah ke usia. Kita masukkan seperti itu. Setelah selesai prosesnya, maka kita akan klik OK. Jadi tadi jangan lupa langkahnya itu adalah, saya ulangi ya. Tadi target variabelnya kita rubah. Target variabel ini nanti akan muncul pada data view pada kolom yang baru, trans usia. Nah, kemudian untuk menormalkan itu nanti kita klik, saya ulang aja ya, saya hapus semua. Seperti ini, trans usia, kita pilih log 10. Log 10 itu nanti ada tanda tanya kita ganti mana variabel yang akan kita rubah. Ya, kalau kita sekarang merubahnya usia, maka kita klik usia, kita pindahkan ke kolom kanan usia. Nah, setelah selesai kita klik OK. Ya, kita balik ke data view. Nah, di data view itu nanti kalian akan muncul kolom baru di paling ujung, trans usia. Ya, jadi akan muncul baru trans usia dengan nilai-nilai yang baru. Ya, nah nilai yang baru inilah yang akan kita lakukan uji normalitasnya lagi ya. Jadi ini pre 1, pre 2, pre 3 ini udah saya lakukan uji normalitas yang berkali-kali ya. Jadi untuk hari ini data yang kita dapatkan adalah trans usia sesuai dengan variabel yang saya ketik tadi. Ini kita gunakan untuk analyze. Jadi kita ulangi langkah untuk mentransformasikan data. Ya, kita cek satu-satu. Bagaimana caranya? Tadi ikuti langkah-langkah untuk mengecek normalitas data, deskripsi statistik, kemudian kita klik explore. Ya, kita rubah yang di sini bukan usia lagi, kita balikan, kita pakai yang trans usia yang sudah kita rubah. Udah kita transform datanya, ya. Kita klik both, kemudian kita klik statistik deskriptif dengan confidence interval 95. Kita klik plots, jangan lupa histogram, faktor level together, sama jangan lupa kita klik checkbox untuk normality plots with test ya, kita continue. Kita klik OK. Maka di outputnya akan muncul hasil output baru dari usia yang sudah kita transformasi datanya. Nah, ini muncul baru. Ini muncul data baru. Ya, muncul data baru. Kalau kita lihat tadi nilainya berbeda. Ya, kita lihat tadi nilainya berbeda. Nah, ini tabel trans usia. Yang kita lihat, yang kita lakukan itu adalah normalitas tes untuk trans usia. Trans usia pada jumlah 193. Ini sudah kita lakukan transformasi. Ya. Nah, yang kita lihat adalah tes normalitas. Kita lihat lagi nilai signifikansinya apakah sudah lebih dari 0,05. Nah, ternyata yang kita dapat masih 0,00. Sehingga apa? Bahwa artinya setelah kita lakukan transformasi data menggunakan metode log 10, data untuk usia
itu masih tidak normal. Jadi kesimpulannya adalah data tidak berdistribusi normal. Nah, bagaimana caranya kita lakukan dengan metode-metode yang lain? Metode-metode lain misalnya akar kuadrat, akar 3, semuanya kita lakukan coba-coba sampai menemukan data yang berdistribusi normal. Ya, jika tidak semua metode sudah kita lakukan tapi tidak bisa menghasilkan normalitas, data yang normal, maka kita gunakan uji hipotesisnya non-parametrik. Nah, itu adalah cara bagaimana kita melakukan uji normalitas data. Nah, sebenarnya materi-materi untuk uji normalitas data, transformasi data itu sudah banyak sekali dibahas di Google. Jadi kalian bisa cari bagaimana cara lebih detailnya atau cara nyari untuk transformasi data dengan metode yang lain, akar kuadrat atau dengan cara LEN, itu kita gunakan